Sementara itu pemirsa, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah pilkada serentak di seluruh Bali rata-rata di bawah target. Pihak penyelenggara mengklaim telah melakukan berbagai upaya, namun di beberapa daerah justru terjadi penurunan angka partisipasi pemilih dibandingkan pilkada 2020. Faktor kejenuhan pemilih disinyalir menjadi faktor penyebab. Di Tabanan target yang dipasang KPU untuk partisipasi pemilih sebanyak 85%. Namun dari rekapitulasi suara yang masih sedang berlangsung, diperkirakan partisipasi pemilih mencapai 83,21%. Ketua KPU Tabanan Wayan Suwitro mengatakan partisipasi masyarakat menurun dibandingkan Pilkada 2020 yang mencapai 89%. Meski demikian, Suwitro menyampaikan apresiasi kepada pemilih dan penyelenggara pilkada. Partisipasi masyarakat dalam pilkada ini menunjukkan apresiasi terhadap proses demokrasi. Sementara itu di Badung partisipasi masyarakat mengalami penurunan. Berdasarkan data KPU Badung, partisipasi pemilih tercatat sebesar 77,03%. Angka ini menurun dibandingkan dengan Pilkada 2020 yang mencapai 84,06%. Berdasarkan catatan pihaknya, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 77,03%, padahal targetnya adalah di atas 80%. Angka di bawah 70% untuk partisipasi pemilih tercatat di Buleleng yang hanya 64,7%, jauh dari target KPU Buleleng yakni 75%. Ketua KPU Kabupaten Buleleng Komang Dudik Udiana mengatakan angka ini masih bisa berubah. Kecamatan Kubu Tambahan menjadi kecamatan terendah sedangkan kecamatan Keroka yang tertinggi. Partisipasi pemilih sementara ini 64,7%, tapi angka ini masih bisa berubah. Angka partisipasi pemilih terendah tercatat di Denpasar. Berdasarkan sejumlah data yang dihimpun, angka partisipasi pemilih hanya mencapai 57,90%. Beberapa pihak mensinyalir rendahnya partisipasi pemilih di Denpasar merupakan konsekuensi dari daerah dengan jumlah penduduk urban terbanyak. Kaum urban merasa tidak memiliki kepentingan langsung dengan pemilihan kepala daerah karena berasal dari daerah luar Bali. Tidak mudah meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam pilkada. Berdasarkan data-data yang ada, setiap pilkada angka partisipasi pemilih mengalami fluktuasi, namun rata-rata selalu berada di bawah angka partisipasi pemilih di pemilihan legislatif Pileg dan pemilihan presiden Pilpres. Berbagai upaya telah dilakukan pihak penyelenggara dalam hal ini KPU. Ketua KPU Provinsi Bali Deo Agung Gedeli Dartawan mengatakan pihaknya membidik agar generasi Z Gen Z mau menggunakan hak pilihnya. Caranya dengan melibatkan Gen Z sebagai penyelenggara pemilihan. Dengan mereka terlibat paling tidak sebagai petugas KPPS akan mengajak teman-temannya datang ke TPS untuk memilih. Dudi menambahkan pihaknya telah melakukan sejumlah sosialisasi termasuk melalui baliho ataupun banner ajakan memilih yang dipasang di Denpasar, Badung hingga Gianyar. Kampanye dengan baliho itu digalakkan mengingat banyak warga Buleleng yang merantau. Ketua KPU Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra tidak mengatakan tingkat partisipasi pemilih memang fluktuatif. Partisipasi pemilih pada beberapa pilkada sebelumnya memang fluktuatif. Contohnya, pilkada 2005 mencapai 82,32%, 2010 sebesar 73,95%, 2015 turun menjadi 68,34%, pada 2020 meningkat menjadi 84,06%. Sekarang angkanya turun menjadi 77,03%. Puspawati, Nyoman Yuda, dan Parwate Bali Pos melaporkan.